Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Huruf yang hanya ada di bahasa Arab. Huruf Dhad. Ini huruf unik yang hendaknya kita perhatikan bagaimana cara mengucapkannya. Dan dalam keseharian kita, seringkali terdengar orang mengucapkan huruf Dhad tapi berubah menjadi huruf yang lain. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengucapkan Dhad tapi bunyinya Dal. Huruf Dal, namun diucapkan tafkhim atau tebal. Dan ini tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau tadi huruf Dhad hanya ada di bahasa Arab, sementara kalau huruf Dal yang dibaca tebal atau tafkhim itu tidak ada di bahasa Arab. Misalnya saat mengucapkan waladhdallin, sebagian mengucapkannya waladdallin. Ini jelas huruf dal tapi dibaca tafkhim. Dan dal yang dibaca tafkhim atau tebal itu enggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada dal selalu tarqiq. Maka mengucapkan waladdallin itu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi ini di surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat. Hendaknya kita bedakan antara dal dengan Dhad, dan ucapan Dhad sekurang-kurangnya akan berbeda dengan Dal. Jangan sampai mengubahnya menjadi huruf Dal. Jadi seharusnya mengucapkan Dhad dari tempatnya. Bagaimana tempatnya? Huruf Dhad kita ucapkan dari sisi lidah. Jadi misalnya lidah, sisi lidah kanan ataupun kiri, letakkan di permukaan dalam dari gigi-gigi geraham. Temukan sisi lidah itu, bukan di ujung lidah. Karena kalau kita memerankan ujung lidah nempel di gusi gigi depan, berarti kita mengucapkan dal. Jadi bukan di situ tempatnya. Meskipun pada akhirnya setelah kita mempertemukan antara sisi lidah kanan dan kiri dengan permukaan dalam dari geraham, itu terjadi pergeseran lidah hingga menyentuh bagian depan lidah, ketemu dengan gusi, namun bukan tumpuan di situ, hanya sentuhan saja tanpa harus ada tekanan berlebihan. Jadi Dhad, waladdo. Dan ada aliran suara saat mengucapkan Dhad bersukun atau bertasydid. Waladdo. Jadi bukan waladdo putus. Suara putus ini menyebabkan bunyi Dhad tidak sempurna. Bahkan kalau kita ucapkan pada waladhdallin tanpa suara seperti saktah. Jeda tanpa suara itu saktah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi waladdo harus ada aliran suaranya. Kesalahan kedua mengucapkan huruf dhad tapi dari tempatnya huruf dha. Ujung lidah diletakkan di ujung gigi seri atas. Waladhdallin. Ini juga mengubah huruf. Salah, fatal juga. Jadi nggak boleh diucapkan waladhdallin karena mengubah dhad menjadi dha. Atau sebagian mengucapkannya menjadi zai tapi tafkhim. Dan ini ada dalam bahasa Arab, namun dalam riwayat yang kita pakai sehari-hari, riwayat Hafs tidak ada. Jadi kalau kita mengucapkan walazzallin misalnya, itu mengubah huruf dhad menjadi zai tapi tafkhim. Tidak diperkenankan juga. Ini semuanya salah. Jadi walazzallin salah, waladhdallin salah, waladdallin salah. Harusnya waladhdallin. Sekali lagi, waladhdallin. Demikian bahasan kita seputar huruf dhad. Hendaknya kita selalu latih dan terus berlatih mengucapkannya supaya bisa mengucapkan dengan fasih sebagaimana para sahabat dahulu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.